Mereka lihat ke bawah. Mukanya penuh kemarahan. Aku minta tolong, di sini gelap, tolong keluarkan aku. Maaf ya kak, aku salah apa? Ambil aja lah baju-baju, gak apa-apa. Tapi muka mereka marah sekali dan mereka penuh dengan kebencian. Dan gak berapa lama kemudian, gak ada suara, ternyata mereka semua sedang hitung-hitung uang di atas. Aku baru tahu ternyata aku dijual sama orang-orang pedagang. Lalu mereka tinggalkan aku dan beberapa orang asing yang badannya tinggi-tinggi, hitam, tarik aku keluar. Mereka ikat tanganku, lalu geret aku. Sepanjang jalan aku lihat mana ya kakak-kakakku ya, mereka sudah nggak ada. Tapi hari itu aku tahu, Tuhan, mungkin aku nggak bisa ketemu papa lagi ya. Aku nggak akan bisa ketemu mama lagi ya. Aku lihat ke belakang, nggak ada orang. Hari itu dengan badan hampir telanjang, 2 tangan diikat, aku jalan di padang pasir dan aku sampai di tempat yang namanya Mesir. Tapi tahu tidak, nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada abang-abang, kakak-kakak. Tapi ada Tuhan loh, tetap ada Tuhan. Di tempat Mesir yang penuh dengan berhala patung-patung, Tuhan gak kelihatan, gelap. Tapi ternyata dia ada loh. Aku dijadikan budak, dibeli. Zaman itu bukan beli barang, belinya orang. Ya beli, lalu semua lihat, bajunya dibuka, hampir telanjang dilihat, gak boleh ada luka-luka, badannya harus sehat, kuat. Lalu satu orang bapak, namanya Bapak Potifar, dia beli aku. Waktu dia beli aku bilang, Tuhan, aku gak pernah kerja loh. Aku gak tahu caranya kerja karena terlalu disayang papa. Aku gak pernah loh bersih-bersih, gak pernah loh tarik-tarik domba. Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan ada loh. Tuhan tolong aku, tanganku yang mulus alus, gak pernah kerja. Hari itu aku kerja, bersihkan meja, aku ngepel, aku bersih-bersih. Tuhan tolong ya, mulai tanganku mulai terasa perih karena gak pernah kerja. Setiap malam, kenapa? Aku jadi budak di situ. Tapi ternyata luar biasa loh. Tuanku itu baik ya. Mungkin dia kasihan ya lihat aku ya. Mungkin ya dia lihat aku rajin ya. Mungkin. Tapi yang pasti Tuhan ada loh. Sampai kemudian apa? Tuhan izinkan aku jadi pemimpin di rumah Bapak Potifar. Aku dipercayakan semua di dalam rumah ini, cuman boleh satu orang ini yang atur. Satu orang itu siapa? Aku, si ganteng itu. Aku bukan lagi pembantu yang rendah. Aku sekarang pemimpin. Tapi yang gak mulus, kamu pasti tahu kan ceritanya. Udah pernah dengar kan? Sampai aku di penjara kan, diganggu sama si satu tante girang itu kan. Aduh, aku kan kemudian dikhianati kan. Ya itulah. Sampai kemudian apa? Di dalam penjara pun 2 tahun nggak ada yang ingat aku. Tapi ada Tuhan loh. Di dalam penjara, pemimpin kepala penjara tetap lihat, kamu orangnya baik sekali ya. Kenapa kamu orang baik bisa ada di dalam penjara? Aku dibawa ke sini juga aku nggak tahu salahnya apa. Tapi aku tahu Tuhan memelihara aku. Sampai happy ending kan ceritanya seperti kamu tahu. Apa yang terjadi? Ta-da! This is me. Di dalam tangan Tuhan, anak yang nggak bisa kerja, yang mungkin bisa jadi sombong juga, yang ditipu, dibuang kakak-kakaknya, akhirnya Tuhan pakai di Mesir yang nggak ada Tuhan, yang menyembah patung, menyembah cicak, menyembah kodok. Di situ Tuhan berkati aku loh.
Waktu apa? Aku akhirnya jadi orang yang mewakili Bapak Firaun. Waktu itu di Mesir yang jadi raja bukan kaisar, tapi dikenal dengan Fero atau Firaun. Nah, itu aku di situ. Aku pakai topi sama seperti dia, aku pakai jubah sama seperti dia, dan aku punya cincin yang menunjukkan aku sama seperti Firaun. Kayak raja. Wah, aku dimiliki segala kenikmatan. Dan kalau aku ingat berapa tahun ya, oh sudah 13 tahun ya Tuhan. Dari aku dibuang ke sumur sampai sekarang. Di sini ada yang umurnya 13 tahun? Gak ada ya. Aku tuh waktu dibuang 17 tahun. Sekarang 30 tahun. Iya bener. Berarti 13 tahun. 13 tahun lamanya aku gak ketemu papa, gak ketemu kakak-kakakku. Tapi 13 tahun itu pun ada Tuhan di situ. Sampai seperti kamu tahu, waktu aku sedang bekerja, tiba-tiba ada orang yang berkata, Tuanku, ini ada orang-orang gembel, orang-orang yang mukanya muram, bajunya jelek-jelek. Mereka bukan orang Mesir, mereka dari orang asing pendatang. Terus kenapa harus tanya ke saya? Mereka datang Tuanku untuk apa? Untuk minta makanan ke kita. Oh, orang asing minta makanan ke kita. Dari daerah mana? Kanaan. Kanaan. Bukannya itu nama tempat rumahnya papaku ya? Oh, oke. Tiba-tiba aku jadi ingat senyumnya mamaku, papaku, tenda kami yang ribut, anak-anak yang banyak, padang rumput yang hijau. Oke. Aku mau ketemu sama mereka. Waktu aku ketemu sama mereka adalah kelompok laki-laki yang memang bau, bajunya jelek. Tapi waktu aku melihat mereka, aku langsung tahu loh. Bukannya ini kakak-kakakku. Tapi mereka tidak kenal siapa aku. Aku adalah adik mereka yang mereka cemplungkan di sumur, yang mereka jual jadi budak, yang mereka rampas bajunya. Tapi mereka nggak kenal. Tapi aku kenal. Waktu aku lihat mereka, jantungku berdetak-detak. Tuhan, inilah orang-orang yang menipu saya. Inilah orang-orang yang mengkhianati saya. Inilah orang-orang yang menjahati saya. Aku langsung tinggalkan mereka. Aku lari masuk ke dalam istana. Disitulah aku menangis dengan suara yang keras. Sampai beberapa penjaga pintu, Tuanku, ada apa? Ada bahayakah? Kenapa engkau berteriak? Bukan. Aku nangis keras sekali. Sampai di dalam Alkitab catat, orang-orang kaget. Ada apa? Kenapa aku berteriak-teriak di dalam kamar? Aku bilang tidak, keluar, tidak ada bahaya. Aku cuma mau teriak aja. Sudah keluar. Setelah semua tentara keluar, aku ambil satu kain, aku lap mukaku, atur baik-baik, dan aku keluar lagi untuk menemui mereka. Disitulah aku beritahu kepada mereka, aku Yusuf, adikmu yang kamu cemplungkan dan kamu jual. It is me, Joseph. Mereka waktu dengar itu, beberapa orang terjungkal ke belakang. Yusuf, mereka nggak bisa kenal aku karena aku terlalu bagus, gagah, bersih, semuanya dengan segala kemewahan Mesir. Mereka semua terjungkal ke belakang dan beberapa orang sampai tutup mata, nggak berani dekat. Tapi aku bilang, silahkan dekat-dekat. Aku Yusuf yang kamu jual, yang kamu khianati. Kakak-kakakku ketakutan, tapi aku peluk mereka satu demi satu. Lalu mereka bilang, Yusuf, kami dulu jual kamu ya. Tapi Tuhan tolong aku loh teman-teman. Aku gak bilang, tuh kan, lihat, dari bawah naik ke atas. Aku bilang apa? Bukan kamu yang jual aku. Enggak, kami yang iri, kami jual kamu. Aku bilang, bukan. Kamu bukan jual aku.
Tapi Tuhan suruh aku berangkat lebih dulu, pergi ke Mesir, supaya Tuhan bisa pakai aku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena Yusuf di Mesir, maka dia bisa beri makan kepada banyak orang pada saat kelaparan. Aku sih memang lihat kakak-kakakku semua nangis, mereka merangkak mencium kakiku. Tapi hari itu aku bilang, enggak apa-apa, kamu memang berbuat jahat padaku, tapi semua yang jahat kamu perbuat di tangan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Hari itu kami saling bertangis-tangisan. Hari itu aku tanya, Papa bagaimana? Masih hidup tidak Papa? Masih. Tetapi karena terlalu banyak menangis, mata Papa sudah hampir buta. Lalu aku bilang, panggil Papa kembali. Hari itulah aku lihat kasih Allah, pengampunan, anugerah jauh lebih besar dari segala dosa manusia. Lebih kuat daripada segala cara manusia. 13 tahun tidak ada yang ingat saya, tapi Tuhan mengingat saya. Dari penjara pergi ke istana karena kekuatan manusia. Tidak, itu hebatnya Tuhan. Tuhan itu bisa memakai yang lapuk, pembunuh. Siapa pembunuh itu? Moses, Musa, Paulus, siapa lagi ya? Daud yang ngambil istrinya orang-orang yang berdosa. Di tangan Tuhan, Tuhan bisa memakai semua yang menakutkan, yang sedih dulu-dulu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu hebatnya Tuhan. Iblis rusak, bikin keluarganya Yusuf iri hati, persaingan, ambisi, kemarahan, kebencian. Yusuf tidak bisa pilih, tapi di tangan Tuhan dia bisa diangkat ke atas untuk jadi berkat. Kebanyakan kita kepingin langsung jadi pemimpin, tapi nggak kepingin dibuang di sumur. Kebanyakan sebagian kita ingin jadi terhormat, tapi tidak mau lewat proses air mata dan kesusahan. Keluar dari kursinya, sini. Aku mau beritahu kamu sesuatu rahasia. Duduk deket-deket sini. Keluar dari kursi. Semua bisa lihat bersih. Duduk yang baik. Duduk. Nggak bisa. Ya, Ibu Mercy mau percepat ya. Ibu nggak akan pakai mic. Jadi kamu yang paling kecil boleh ke situ. Duduk. Ambil tempat yang paling rendah. Di belakang nggak bisa dengar Bu Mercy ke depan. Kenapa Ibu suruh dekat? Karena Ibu Mercy nggak mau pakai mic.